Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan evaluasi laporan KLHS Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 sampai 2026. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama itu saya sendiri, Anita Sari, sebagai moderator. Kemudian ada Tititan Giovanda Ede dengan BP 1013. Kemudian Azara Aulia dengan BP 1013. Kemudian ada Meisa dengan BP 1031. Kemudian ada Yumna Khairia dengan BP 1033. Nah, jadi untuk diagram alir pelaksanaan KLHS berdasarkan PP nomor 46 tahun 2016, yaitu yang mana untuk pertama itu penapisan KLHS, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi materi muatan KRP, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, kemudian dilanjutkan dengan pendokumentasian dan validasi kemudian dilanjutkan dengan analisis pengaruh KRP terhadap kondisi LH, lingkungan hidup, kemudian ada perumusan alternatif KRP dan rekomendasi, kemudian ada pendokumentasian dan validasi KLHS, dan terakhir ada monitor dan evaluasi. Di pasal 2 itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Berdasarkan kewenangan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SDGs, wilayah kabupaten memiliki kewenangan terhadap 16 TPB per SDGs kecuali TPB atau SDGs 14 ini tujuan untuk ekosistem laut. Dalam pelaksanaannya, TPB atau SDGs 7 yakni bersih dan terjangkau menjadi kewenangan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya Kabupaten Sijunjung melakukan upaya pencapaian terhadap 15 TPB atau SDGs. Dapat dilihat pada tabel bahwa kondisi data indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, persentasenya 28,43%, kemudian indikator yang dilaksanakan yang belum tercapai target itu 38,24%, kemudian indikator yang belum memiliki data ada 33,3%. Kemudian tabel jumlah indikator pada TPG atau SDG sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dengan jumlahnya 58. Dan untuk tabel jumlah indikator yang pada setiap TPB atau SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional di Kabupaten Sijunjung, yaitu berjumlah 78. Untuk tujuan pembangunan dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk tabel jumlah indikator pada setiap TPB atau SDGs yang tidak memiliki data di Kabupaten Sijunjung, itu jumlahnya sebanyak 68, dapat dilihat pada slide juga pada untuk tujuan pembangunan berkelanjutannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dia. Pada Dia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya adalah tim penyusunan yang telah dibentuk oleh penyusun KRP telah melaksanakan penyusunan laporan sesuai dengan pedoman pembuatan laporan KLHS yang diatur pada peraturan, salah satunya adalah pasal 19 PP nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Kemudian untuk laporan KLHS Kota Sijunjung ini telah terpenuhi oleh tim penyusun dan telah dibuktikan pula secara tertulis pada lampiran 4 berita acara penjamin kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021 sampai 2026. Next. Kemudian pasal 5 mengatur tentang penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan dengan bukti yang pertama adanya dokumentasi berupa data dokumen proses konsultasi publik, kemudian dokumen KRP
KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki, serta matriks yang menjelaskan perubahan yang terjadi. Kemudian ada SK kelompok kerja KLHS, kemudian dokumen penjamin kualitas, dan yang terakhir bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS. Kemudian yang kedua ada penjamin kualitas dan pendokumentasian KLHS, dan dilaksanakan dengan bukti adanya berita acara. Yang ketiga ada validasi KLHS. Next. Kemudian ada pasal 7 di mana melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan. Dilaksanakan terdapat pada bab 5 rumus isu strategis, di mana isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan konsultasi publik, rumusan isu strategis tujuan pembangunan berkelanjutan, rumusan isu strategis berdasarkan evaluasi DDD-TLH. Next. Isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan konsultasi publik. Isu pembangunan berkelanjutan ini dihasilkan dari hasil konsultasi publik untuk merumuskan isu strategis. Berdasarkan konsultasi publik, dihasilkan rumusan 18 isu pembangunan dalam penyusunan KLHS RPJMD. Penapisan dilakukan oleh 30 orang peserta konsultasi publik. Setelah dilakukan penapisan tersebut, dihasilkan 5 isu strategis dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sijunjung, yaitu yang pertama adanya rendahnya kualitas air, kedua rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, ketiga masih tingginya intensitas illegal lodging, yang keempat masih tingginya risiko bencana alam, dan yang terakhir tingginya illegal mining. Next. Kemudian rumusan isu strategis tujuan pembangunan berkelanjutan. Rumusan isu itu berdasarkan TPB garing SDGS diidentifikasi melalui analisis capaian indikator TPB atau SDGS berdasarkan indikator yang merupakan standar pelayanan minimal atau SPM. Kemudian isu strategis hasil capaian dilihat dari indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target. Kemudian dari indikator-indikator tersebut yang merupakan SPM untuk indikator yang sudah dilaksanakan namun belum. Dan yang terakhir mencapai target indikator kategori SB, yakni 27 indikator dan indikator-indikator yang belum memiliki data, yakni sebanyak 14 indikator. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea. Selanjutnya akan disampaikan oleh Azhara. Kepada Azhara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu rumusan isu strategis berdasarkan evaluasi DDD-TLH, yang mana terdapat 2 metode, yaitu yang pertama ada metode supply dan demand, yang mana daya dukung ini terdiri dari daya dukung pangan, dan yang kedua daya dukung fungsi lindung. Next. Selanjutnya itu dengan metode jasa ekosistem dengan langkah evaluasinya yang pertama yaitu identifikasi persentase kategori sangat tinggi dan tinggi untuk masing-masing jasa ekosistem. Yang kedua tentukan status DDD-TLH. Yang ketiga tentukan rumusan rekomendasi. Selanjutnya dalam pasal 8, identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik, di mana dilakukan dengan dibuktikan melalui adanya pendokumentasian konsultasi publik KLHS pada lampiran 3. Konsultasi publik dilakukan pada analisis tujuan pembangunan berkelanjutan dan rumusan isu strategis. Pada pasal 9 ayat 1, hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit. Pertama, karakteristik wilayah. Kedua, tingkat pentingnya potensi dampak. Kedua, ada keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan. Keterkaitan dengan materi muatan kebijakan, rencana atau program. Kelima, muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan sudah dilakukan. Selanjutnya pada pasal 9 ayat 2, hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan memuat daftar paling sedikit berkaitan dengan
Pertama, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, lalu perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, intensitas dan cakupan wilayah bencana alam, status mutu dan ketersediaan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat, serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat. Lalu ada risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. Keterangannya poin A sampai J sudah dipenuhi. Ini dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azara. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Yumna. Kepada Yumna dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di pasal 13 diatur bahwa hasil analisis paling sedikit memuat kajian yang pertama kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Kemudian yang kedua perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian yang keenam, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Di sini untuk poin D belum dipenuhi. Next. Pasal 15, alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program berupa yang pertama perubahan tujuan atau target, yang kedua perubahan strategi pencapaian target, yang ketiga perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, penundaan perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan. Yang keenam, pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem. Kemudian yang terakhir, pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup. Untuk alternatif dan rekomendasi berupa poin A sampai C tidak ditemukan, sedangkan alternatif dan rekomendasi poin D sampai G sudah ditemukan. Next. Di pasal 19, penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh penyusun kebijakan, rencana, dan atau program. Itu sudah dilaksanakan. Next. Di pasal 23, laporan KLHS memuat dasar pertimbangan kebijakan rencana dan atau program sehingga perlu dilengkapi KLHS. Kemudian metode, teknik, rangkaian langkah-langkah, dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. Kemudian metode, teknik, rangkaian langkah-langkah, dan hasil perumusan alternatif muatan KRP. Kemudian pertimbangan muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP. Yang keenam, pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS. Dan yang terakhir, hasil penjaminan kualitas KLHS. Di sini sudah lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa KLHS Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan alur pembuatan dan penyusunan laporan sesuai kaidah. Tetapi ada beberapa hal yang belum terdapat dalam laporan KLHS, yaitu yang pertama, tidak adanya alternatif rekomendasi penyempurnaan kebijakan tentang perubahan tujuan, perubahan strategi pencapaian target, dan perubahan ukuran, skala, dan lokasi. Kemudian hasil analisis belum memuat kajian berupa efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yumna dan kawan-kawan. Mungkin selanjutnya yaitu adalah sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan pertama itu akan saya jawab sendiri. Untuk tim penyusun yang telah dibentuk oleh penyusun KRP ini terdiri dari pihak mana saja? Itu ditanyakan oleh Dava-nya Irma dengan BP 3005. Jadi jawabannya yaitu tim penyusunnya itu terdiri dari 3,
Yang pertama itu ada ketua tim atau kepala daerah, kemudian ada sekretaris atau sekretaris daerah, kemudian ada kelompok kerja, yang mana kelompok kerja ini merupakan susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota, pejabat atau staf perangkat daerah, dan unsur pemerintah dan pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli. Selanjutnya akan dijawab oleh dia. Dia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan kedua yaitu pada setiap TPB atau STGS yang telah dilaksanakan dan mencapai target terdapat jumlah indikator. Nah, apa saja yang menjadi dasar penetapan indikator tersebut dan apa ada rentang tertentu untuk masing-masing indikator? Jawabannya adalah indikator tersebut ditetapkan berdasarkan pilar dan status capaian masing-masing indikator. Secara nasional ada 4 pilar, yaitu pembangunan sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Setiap wilayah administrasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis TPB atau STGS dengan jumlah indikator yang berbeda. Tidak ada rentan tertentu untuk masing-masing indikatornya, namun ketercapaian masing-masing indikator dalam tujuan STGS ini akan dianalisis persentase pelaksanaannya. Sekian dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dea. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Rara. Para Rara, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pertanyaan dari Kenan yaitu, bagaimana cara mengatasi jika terdapat indikator yang belum mencapai target pelaksanaan KLAS? Itu jawabannya itu, agar indikator tersebut bisa mencapai target, perlu adanya sinergi antar OPD atau organisasi perangkat daerah, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai waktu yang ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jika tidak juga tercapai, maka perlu membuat alternatif atau skenario, rekomendasi, sasaran, strategis, dan rekomendasi program yang berisi tentang berbagai arah rekomendasi yang merupakan upaya penyelesaian masalah pencapaian target indikator TPB. Kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih pada Rara. Mungkin sampai di situlah presentasi kami tentang evaluasi kota Sijunjung. Mungkin jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.